بالهدى ودين حق مصطفاه أحمد وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعزم مثل طه أحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه سبحانه وتعالى. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita taufik hidayah serta inayahnya hingga saat ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir menyebut namanya, untuk berzikir menyebut nama kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus pada saat ini kita berada di awal pada bulan Sya'ban. Sudah mendekati pada bulan suci Ramadan. Beberapa hari yang lalu bulan Rajab yang mulia sudah meninggalkan kita. Bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan adalah bulan yang berkaitan, tiga-tiganya adalah bulan yang mulia, yaitu langkah-langkah kita untuk mempersiapkan diri untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sudah kita jelaskan pada pelajaran-pelajaran yang lalu bagaimana kemuliaan bulan Rajab. Allah membukakan pintu pengampunan, Allah membukakan pintu taubat, maka rugilah bagi orang yang ditinggalkan oleh bulan Rajab sedangkan dia belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, dan bulan Sya'ban yang kita pada saat ini adalah bulan untuk menjaga menyirami tanaman tersebut, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman yang kita tanam pada bulan Rajab. Maka kalau kita ingin tahu apakah Allah mengampuni dosa kita pada bulan Rajab, apakah Allah membersihkan diri kita pada bulan Sya'ban, nanti finishnya pada bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang turun pada bulan suci Ramadan sangat besar. Tidak diturunkan pada bulan-bulan yang lain. Di antaranya pahala puasa. Setiap amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali sampai 70 kali lipat oleh Allah. Kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, kata Allah, amalan puasa itu bagianku. Terserah aku untuk membalasnya berapa kali lipat, kata Allah Subhanahu wa taala, enggak dibatasi. Tapi ibadah yang lain mulai 10 kali lipat sampai 70 kali lipat itu tertentu di dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pahala puasa tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rahmat Allah, pahala yang besar yang diturunkan pada bulan puasa, yang tidak diturunkan pada bulan-bulan yang lain, itu diantaranya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turunnya bulan puasa aja, nggak ada di bulan-bulan yang lain. Nah, Lailatul Qadar kapan turunnya? Pada bulan puasa, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nah, sekarang bagaimana diri kita dengan Lailatul Qadar tersebut? Apakah kita pantas untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu juga ketentuannya ada pada diri kita masing-masing. Kalau masuk bulan suci Ramadan kita malas beribadah, kita poler beribadah,
maka bisa jadi tanda bahwa kita pada tahun itu, pada Ramadan itu tidak diizinkan oleh Allah untuk mendapat Lailatul Qadar. Kenapa? Mungkin kita tidak mendapatkan pengampunan atau kurangnya persiapan kita pada bulan Rajab dan Sya'ban, sehingga diri kita ini kotor. Diri yang kotor, jiwa yang kotor dengan dosa, maka nggak pantas diletakkan bulan rahmat Allah yang bulan puasa tadi. Lailatul Qadar tadi nggak pantas diletakkan kepada orang-orang yang kotor. Makanya kita dihimbau oleh Rasulullah untuk bertobat pada bulan Rajab, banyak sholawat pada bulan Sya'ban. Kenapa? Sehingga jiwa kita bersih, hati kita bersih, masuk bulan suci Ramadan akan ada semangat baru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda dengan orang yang lewat bulan Rajab begitu saja, Sya'ban lewat begitu saja, masuk bulan suci Ramadan pun dia biasa aja, nggak beda dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga semangat beribadah tidak ada, semangat untuk mencari ridha Allah, mencari Lailatul Qadar tidak ada. Ketentuannya ada pada bulan suci Ramadan. Lihat diri kita ketika masuk pada bulan puasa. Negara kita ini aneh, di Indonesia ini sudah menjadi kebiasaan. Pas datang malam pertama bulan Ramadan, wah, penuh hibah masjid, penuh sampai teras, sampai pelataran hibah masjid itu dengan manusia. Malam kedua masih hibah, malam ketiga masih penuh, malam kelima masih penuh, malam ke-10 sudah kurang 1/3 masjid itu tadi. Sudah malam ke-15 berkurang separoh. Nggak tahu orang yang terawih kemana itu pada kemana. Yang terawih pertama itu. Masuk 20 Ramadan tinggal 3 saf. Masuk 25 Ramadan tinggal imam sama makmum. Terawihnya cepat-cepatan. Parak dibalap lawan makmum. Itu pun makmumnya untuk ngunci masjid aja, makanya telat ikut sholat. Kenapa kok malah terakhir pada bulan suci Ramadan kita malah meninggalkan ibadah? Mungkin kurangnya pengetahuan kita dan bimbingan kita dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat Nabi Muhammad bagaimana. Beliau Rasulullah SAW, idza dakhala al-ashru syaddal mi'zar. Apabila masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah mengikat sarungnya, diikat sidin. Untuk apa? Artinya kata beliau beriktikaf di masjid, nggak keluar dari masjid 10 hari 10 malam kecuali untuk buang hajat. Iktikaf 10 hari bulan suci Ramadan terakhir. Kenapa? Karena mayoritas Lailatul Qadar itu turun pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Sehingga mereka tidak mau terbuang waktu sedikit pun untuk lalai kecuali untuk ibadah kepada Allah, karena di situ ada Lailatul Qadar. Gimana caranya supaya dapat Lailatul Qadar? Jangan tinggalkan tarawih 30 hari, pasti dapat Lailatul Qadar. Pasti salah satunya ada Lailatul Qadar. Tarawih kita yang dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Nah, tapi kalau kita rela satu aja kita tinggalkan tarawih, siapa tahu yang satu kita tinggalkan itu adalah Lailatul Qadar, maka kita lepas nggak dapat Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah lepas, tanyakan diri kita, ya Allah, kenapa kok malam ini aku nggak dapat tarawih? Siapa tahu malam ini Lailatul Qadar, maka aku nggak dapat Lailatul Qadar. Salahkan, tanyakan diri kita, kenapa kok diri kita kayak nggak pantas dapat Lailatul Qadar? Apa karena dosa yang ada dalam diri kita sehingga nggak pantas dapat Lailatul Qadar? Apa karena kesalahan kita selama ini? Maka minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rubah diri kita, jangan sampai kita rela satu kali pun dari Ramadan meninggalkan tarawih, kita akan kehilangan salah satu Lailatul Qadar misalnya. Nah, maka kalau orang menjaga 30 hari maka pasti ketemu di situ Lailatul Qadar. Khususnya 10 hari terakhir, Rasulullah SAW mengikat sarung beliau dan beliau beriktikaf 10 hari 10 malam. Baginda Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa beliau, dijamin masuk surga. Nah, kita siapa yang menjamin masuk surga? Gak peduli dengan Ramadan, gak peduli dengan Lailatul Qadar, bahkan terkadang gak peduli dengan yang wajib. Baginda Nabi Muhammad sudah dijamin untuk masuk surga, tapi beliau masih beribadah sampai segitunya. Diikat sarung beliau dan beliau beriktikaf. Dan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Madinah di Mekah.
Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, wah penuh masjid, nggak ada yang keluar. Apa mereka nggak punya anak, nggak punya istri? Punya. Buat beli baju lebaran punya. Tapi mereka selesaikan urusan itu sebelum masuk bulan suci Ramadan. Atau hari-hari pertama bulan suci Ramadan, sudah anak istri belikan baju. Baju lebaran belikan memang. Kenapa? Jangan ganggu bapak nanti mau beribadah kepada Allah pada khususnya 10 terakhir bulan suci Ramadan. Doa kita ada. Sudah datang 10 hari terakhir bulan Ramadan, masjid sepi, pasar penuh, mall penuh, diskon habis-habisan. Ini salah satu trik mereka untuk melupakan, melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal detik-detik 10 terakhir bulan suci Ramadan itu adalah mayoritas Lailatul Qadar turun di situ. Oleh karena itu, kenapa, tanyakan diri kita, kenapa kok seakan-akan kita nggak pantas mendapatkan Lailatul Qadar gitu? Kenapa diri kita kok nggak pantas dapat Lailatul Qadar? Berapa usia kita? Apakah kita akan nuntuti Ramadan tahun depan? Mereka sedih kalau sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Mereka para orang-orang solihin, khususnya yang ada di Hadramaut, mereka sedih. Mensyairkan muwadda' muwadda' ya Ramadan, akan mensyairkan selamat tinggal wahai Ramadan, selamat tinggal wahai Ramadan. Menangis, sedih. Kenapa? Karena tidak tahu apakah dapat masih Ramadan yang tahun akan datang. Sehingga mereka betul-betul mengambil kesempatan di waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa beribadah pada bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran yang lalu kita membahas tentang adab-adabnya makan. Bagaimana makan? Adabnya makan diantaranya Bismillah, baca Bismillah dan lain sebagainya. Adab-adab yang kita telah yang telah kita baca pada pelajaran yang telah lalu. Maka sekarang kita akan membahas tentang fawaidul ju'. Faidah-faidahnya lapar. Lapar itu ada faedahnya. Bahkan faedahnya sangat besar. Artinya lapar. Di antaranya di sini min kalamil Bishr al-Hafi, beliau mengatakan al-ju' yusufil fuad. Lapar itu, rasa lapar itu akan membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Wa yurithul ilmat daqiq, dan akan mewariskan ilmu yang cemerlang, ilmu yang luar biasa yang cemerlang. Ruwiya an ba'dil atibba annahu qila lahu hal tajidu tibba fi kitabillah ta'ala. Diriwayatkan dari sebagian para dokter ketika dikatakan kepadanya, apakah ada obat yang disebutkan di dalam kitab Al-Qur'an? Tanya sama dokter ini, apakah ada obat yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, di dalam Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am, dan dia berkata, ada obat yang disebutkan dalam dalam ayat suci Al-Qur'an. Qad jama'allahu ta'ala tibbi kullihi fi hadhihi al-ayah wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kata dokter itu, obat yang paling mujarrab telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan berbuat boros, artinya jangan berlebihan. Makan, minum, jangan sampai kenyang. Jangan sampai terlalu kenyang. Dikatakan dalam firman Allah ini, wa kulu washrabu wa la tusrifu, dan makanlah dan minumlah, janganlah kalian boros. Maka mereka mengatakan, sebagian para ulama, lau akhadhan nasu bihadhil ayah mahtaju ila tabib. Seandainya mereka mengamalkan ayat ini aja, makan dan minum tapi jangan berlebihan, artinya berhenti sebelum kenyang, maka orang ini tidak akan membutuhkan dokter, artinya pasti sehat sudah. Karena apa? Karena kenyang itu adalah salah satu inti dari segala penyakit, awal atau penyebab dari segala penyakit, yaitu kalau sudah perut kenyang. Kalau sudah perut kenyang, li'anna shiba' manba'u kullu illah, karena kenyang itu adalah sumbernya dari segala penyakit. Disebutkan di sini. Qila li ba'dihim ausini,
Dikatakan kepada sebagian para ulama ketika ditanya, "Ausini, wasiatilah saya," kata dia. Faqala, maka ulama mengatakan, "Insya'ta jama'tu laka ilmal ulama wa hikamil hukama wa tibbal attiba fi thalathi kalimat." Maka ulama yang dimintai wasiat tadi, beliau mengatakan, "Kalau kamu mau, aku akan mengumpulkan untuk kamu ilmunya para ulama, puncak ilmu para ulama, dan hikmah-hikmahnya para ahli hikmah, dan obat paling mujarab dari sekalian para dokter." Ada 3, dikumpulkan dengan 3 kalimat. Yang pertama, amma ilmul ulama fa idza su'ilta amma la ta'lam faqul la a'lam. Ilmu dari segala para ulama itu, ilmu dari sekalian ilmu, yaitu apabila kamu ditanya oleh seseorang dan kamu tidak tahu jawabannya, maka kamu akan mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Ini akan mengumpulkan ilmu, puncak ilmu dari para ulama atau para ahli ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, sering hadir majelis taklim, tiba-tiba tetangga tanya masalah hukum, tapi kita nggak tahu, tapi kita merasa malu bilang nggak tahu, sehingga kita jawab cara ngawur, sembarangan, padahal nggak tahu jawabannya, kita jawab asal-asalan karena malu dibilang nggak tahu. Nah, ini beratnya menjadi seorang ulama. Ketika seorang ulama, orang yang punya ilmu, mengatakan ketika ditanya dia tidak tahu jawabannya, dia bilang saya tidak tahu, maka itu adalah sebuah ilmu yang luar biasa. Berani mengakui pengakuan, apalagi yang sudah belajar 5-10 tahun, ketika ditanya dia nggak tahu kan akan merasa malu. Apalagi yang nanya ini kadang jengkelin, terus ngapain kamu di pondok, ngapain kamu belajar di majelis taklim, kok ditanya nggak tahu. Kalau memang nggak tahu, bilang kita nggak tahu, daripada kita ngawur jawabnya. Maka orang yang mengatakan saya tidak tahu, itu adalah ilmu dari sekalian ilmu. Wa amma hikamul hukama, adapun hikmah dari para ahli hikmah, yaitu fa idza kunta jalisa qaumin fakun askatahum fa in asabu kunta min jumlatihim wa in akhtau salimta min khata'ihim. Adapun hikmah dari sekalian ahli hikmah, yaitu apabila kamu sedang duduk di antara golongan kaum, orang lagi duduk, kita ada di antaranya itu, jadilah orang yang diam di antara mereka, jangan banyak bicara, jangan banyak pandir. Kenapa? Apabila yang mereka bicarakan itu adalah suatu yang benar, maka kamu akan mendapatkan kebenaran itu. Tapi apabila yang mereka katakan itu adalah perkataan yang salah, maka kamu selamat dari kesalahan itu. Kalau ada 4 campur dalam pembicaraan, maka itu terkumpul dari hikmahnya para ahli hikmah, artinya diam. Wa amma tibbul atibba fa idza akalta ta'aman fala takum illa wa nafsuka tashtahi. Adapun obat dari segala obat di atas obat adalah apabila kamu makan, maka jangan kamu berhenti sampai nafsu kita merasa cukup. Fa'innahu la yanzilu bi jasadika ghairu maradil maut. Kalau kamu sudah berhenti sebelum kenyang, maka tidak ada akan penyakit yang akan datang kecuali penyakit mati. Penyakit mati. Ini dokter obat dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah tibbun nabawi. Dikatakan min jumlatil hadaya al-muqawqis lin Nabi SAW, al-'abdu tabibu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ma'nahu la nahtaju ilaihi li'annana qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Ada hadiah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari Muqawqis. Dihadiahkan kepada Nabi seorang budak yang dokter, yang ahli dalam pengobatan. Dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan seorang budak yang pintar dalam pengobatan. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, kami tidak membutuhkannya. Kami tidak membutuhkan orang kesehatan itu karena kami adalah kaum suatu golongan yang tidak makan kecuali kami lapar, dan kami tidak akan berhenti makan sampai sebelum kami kenyang.
Artinya apa? Qaumun la naqulu hatta naju wa idza akalna nasba. Kami ada suatu golongan, kami tidak makan kecuali kami lapar, dan kami, apabila kami makan, kami tidak apa namanya? Wa idza akalna, dan apabila kami makan, maka kami tidak akan sampai kenyang. Artinya Rasulullah SAW makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini adalah obat dari segala penyakit. Fadilah luar biasa. Ketika dihadiahkan kepada Nabi seorang dokter untuk menjaga kesehatan Nabi, kata Nabi apa? Kami nggak butuh orang itu, karena kami adalah orang yang makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Kalau sudah orang ngamalkan itu, nggak bakal ada penyakit yang datang, dokter bakal nganggur. Nah, karena apa? Karena kenyang, makan yang berlebihan, maka itu adalah sumber dari segala penyakit. Al-Hasan Al-Qazaz yaqul buniya hadzal amru ala thalathah asya. Al-Hasan Al-Qazaz beliau mengatakan perkara ini dibangun dari tiga perkara, dari atas tiga dasar, kata beliau. Yang pertama, alla taqula illa indal faqah. Hendaknya kamu tidak makan kecuali ketika kamu lapar. Wala tanam inna indal ghalabah. Dan jangan tidur kecuali ketika sudah betul-betul ngantuk. Sudah bujur ngantuk, hanya guring. Wala tatakallam illa inda darurat, dan jangan berbicara kecuali ketika keadaan darurat. Ketika darurat harus dijawab, maka barulah di situ kita harus berbicara. Dikatakan la tumitul qalba bit ta'am wa syarab. Fa innal qalba kaz-zar'i yamutu idza kathura 'alaihi al-ma'. Jangan kalian matikan hati kalian dengan makanan dan minuman. Katakan di dalam suatu hadis, jangan matikan hati kalian dengan makanan dan minuman. Karena sesungguhnya hati itu bagaikan tanaman. Kalau kebanyakan disiram air, maka dia akan mati. Tumbuhan itu kalau disiram air yang berlebihan, maka dia akan mati. Maka kata Nabi Muhammad, begitu juga hati kita, kalau terlalu banyak makan, minum, maka hati kita pun akan menjadi mati. Artinya mati hati itu sudah gak menerima nasihat lagi, susah dinasihati, yang ada di pikirannya hanya makanan dan makanan. Maka disebutkan juga di dalam sebuah ahli hikmah mengatakan, wahai orang yang selalu memikirkan makanan di atas dunia, memikirkan vitamin-vitamin yang lezat, makanan-makanan yang lezat di atas dunia, dia hanya menyiapkan vitamin-vitamin untuk cacing-cacing yang ada di bawah tanah. Artinya apa? Sesehat apapun kita, sebanyak apapun makanan yang kita makan, semakin gemuk kita, semakin kenyang cacing yang ada di bawah tanah. Kita hanya mencarikan rezeki cacing yang ada di bawah tanah itu tadi. Banyak aja makan sampai kita gemuk. Maka dia orang ini menyebutkan menyiapkan makanan-makanan yang bergizi untuk cacing yang ada di bawah tanah. Hingga disebutkan di sini juga, sebagian dari syekh mengatakan kepada para muridnya, ma'asyiral muridin la taqulu katsir fatashrabu katsiran fatarkudu katsiran fatakhsaru katsiran. Wahai para muridku, kata beliau, jangan kalian banyak makan. Kalau orang banyak makan, maka dia akan banyak minum. Kalau orang banyak minum, maka otomatis akan banyak tidur. Kalau orang banyak tidur, maka orangnya akan banyak menyesat di hari kiamat. Man akala katsiran syariba katsiran, wa man syariba katsiran nama katsiran, wa man nama katsiran yuhsyaru yaumal qiyamah khasiran. Barang siapa yang makan banyak, maka otomatis minumnya banyak. Barang siapa yang minumnya banyak, maka otomatis tidurnya banyak. Barang siapa yang tidurnya banyak, maka dibangkitkan pada hari kiamat dia dalam keadaan menyesal. Banyak menyesal karena apa? Banyak tidur aja di atas dunia, banyak makan, banyak minum, dan banyak tidur, sedangkan ibadahnya sedikit.
Nah, sehingga orang akan mengalami penyesalan nanti di akhirat bagi orang yang banyak tidur. Kemudian disebutkan di sini cerita-cerita para kaum solihin, bagaimana mereka meninggalkan kenyang, lebih memilih lapar, nggak terlalu lapar, nggak terlalu kenyang. Bagaimana caranya? Termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, beliau mengerjakan ini. Makanya orang-orang dulu tuh nggak ada penyakit-penyakit yang pada zaman sekarang ini, kanker, stroke, segala macam itu nggak ada dulu. Nggak ada penyakit itu. Apalagi penyakit yang baru-baru ini, itu hanya ada ketika banyak makanan-makanan yang baru. Ketika dulu makanan murni, gandum, ini segala macam makanan-makanan yang murni apa adanya, mereka makan ketika lapar, mereka berhenti sebelum kenyang, mereka sehat. Lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesehatan itu yang mereka lakukan. Maka tidak terlambat bagi kita. Makanya bagi mereka yang selalu menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan kesempurnaan hidup. Karena Nabi Muhammad didatangkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada di antara kalian, di dalam diri Nabi Muhammad SAW adalah budi pekerti yang baik. Beliau diutus di atas bumi ini untuk mengajari kita bagaimana cara hidup yang sehat, untuk mengajari kita bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana cara ibadah yang benar, bagaimana agar kita selamat dunia dan akhirat. Itu saja Rasulullah diutus untuk mengajari kita itu. Setelah selesai yang dilakukan Rasulullah adalah cermin kehidupan kita, maka cukup. Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Rasulullah pada hari itu ketika Fathul Mekah, hari ini kusempurnakan agama kalian. Artinya apa? Sudah semua diajarkan Rasulullah. Kalau kita mau belajar hidup yang ideal, hidup yang benar, hidup yang sejahtera, yang bagaimana yang kita inginkan, ikuti kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mengikuti kehidupan baginda Nabi Muhammad, kita butuh waktu untuk mempelajari dan mengetahuinya. Di mana? Di mana lagi kalau kita nggak hadir di majelis-majelis ta'lim, kita belajar pada guru-guru, pada ustadz-ustadz, pada kiai, supaya kita tahu bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita sedikit demi sedikit bisa mengikutinya. Kalau sudah sedikit demi sedikit ada keinginan mengikutinya, maka akan tumbuh rasa cinta. Kenapa? Setiap hari kita selalu mikirkan bagaimana Nabi Muhammad begini. Ketika mau makan ingat ketika Nabi Muhammad makan begini. Ketika mau minum bagaimana minumnya Nabi Muhammad. Kita berjalan, kita ingat berjalan bagaimana berjalannya Nabi Muhammad. Ketika mau tidur bagaimana tidurnya Nabi Muhammad. Bangun tidur bagaimana Rasulullah ketika bangun tidur. Ketika Rasulullah berzakat, kita Rasulullah sholat. Semua Rasulullah ada di bayangan kita, sehingga Rasulullah adalah orang yang kita idolakan, yang kita cintai. Kalau sudah begitu, selamat dunia akhirat. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang cintai, yang dia cintai pada hari kiamat. Tapi nggak cukup kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi tanpa ada pengikutan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keuntungan itu untuk diri kita masing-masing. Bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk keluarga kita, bukan untuk semua, itu untuk kebaikan kita sendiri supaya kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti apa yang dilakukan dan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.